Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Lucia Bagri dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 2011-04-04-0020. Nah, di sini Lucia sedang ada di Museum Dr. Muhammad Saleh yang bertepatan di Kota Probolinggo. Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya Lycia mohon maaf ya karena tidak bisa memperlihatkan isi atau benda-benda yang ada di Museum Dr. Muhammad Saleh ini, karena memang sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 92 yang menerangkan bahwasannya dilarang mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan yang menguasainya. Dan kalau memang seorang pengunjung itu ingin mendokumentasikan atau merekam isi museum Dr. Saleh ini, itu harus ada izin resmi yang mereka bawa ke sana. Untuk peresmian Museum Dr. Muhammad Saleh ini dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2013 di bawah naungan pariwisata dan budaya, dan mulai bekerja sama dengan pendidikan dan budaya itu mulai tahun 2020. Nah, sekarang kita beralih kepada biografi Dr. Muhammad Saleh. Dr. Muhammad Saleh lahir di Simo, Jawa Tengah tanggal 15 Maret 1888. Dan Dr. Muhammad Saleh memperistri Emma Naimah, istri Dr. Muhammad Saleh ini lahir di Jakarta tahun 1883. Dan beliau dikaruniai 11 anak, yang mana 3 putri dan 8 putra. Dr. Muhammad Saleh wafat di Probolinggo pada tanggal 2 Maret 1952. Sementara sang istri telah wafat terlebih dahulu pada 26 Juli 1949 di Probolinggo juga. Makam beliau berdua dimakamkan di Pesarean Astono Mulyo di Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, bersamaan kedua putrinya yaitu Soeratmi Saleh dan Soemartini Saleh. Beliau adalah seorang dokter pribumi lulusan Stovia yang awalnya bernama Sekolah Dokter di Java. Pada saat usia 20 tahun, beliau mendirikan pergerakan bersama Dr. Soetomo dan beberapa mahasiswa Stovia lainnya. Beliau ditugaskan sebagai dokter pribumi oleh Belanda dimulai di Jakarta, terus Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Bondowoso, Pasuruan, dan menjelang beliau umur 50 tahun, sekitar tahun 1930-an, beliau ditugaskan di Probolinggo. Kembali pada topik utama, yaitu Museum Dr. Muhammad Saleh ini. Selama di Probolinggo, Dr. Muhammad Saleh menetap di sebuah rumah di Jalan
Dr. Muhammad Saleh nomor 1, yang mana rumah ini dulu adalah sebuah kantor kereta api Hindia Belanda yang kemudian ditempati oleh Dr. Saleh sebagai rumah sakit untuk para tentara Belanda yang terluka atau sakit. Akan tetapi beliau juga mempersatukan keturunan dari tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang kemudian diangkat sebagai anak oleh Dr. Muhammad Saleh, yang mana rumah itu mendapat julukan sebagai Rumah Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam museum Dr. Muhammad Saleh ini banyak peninggalan dari beliau. Salah satunya yaitu ruang pasien. Ruang pasien ini ruangan yang merupakan tempat praktek Dr. Muhammad Saleh di Probolinggo. Dan di sana ada juga satu loteng, yang mana loteng ini pada masa Dr. Muhammad Saleh digunakan sebagai tempat persembunyian para pejuang pemuda-pemudi yang Dr. Saleh tampung di sana, dan mereka disembunyikan di atas loteng itu di saat ada kedatangan tentara Belanda ke rumahnya Dr. Muhammad Saleh. Nah, juga di dalam museum Dr. Muhammad Saleh ini ada beberapa koleksi yang beliau tinggalkan, yaitu ada koleksi literatur, terus ada koleksi alat-alat kedokterannya, ada koleksi obat-obatan yang beliau tinggalkan di sana, juga koleksi media. Koleksi media ini kayak piringan hitam, radio, klip, dan gramofon atau Columbia. Ada juga koleksi lainnya seperti jam dinding, atau jam gantung G. Mager. Juga ada brankas, ada peti-peti juga, peti ukiran, ada 2 peti ukiran Cina dan juga ada 1 peti yang memang orang Indonesia yang membuatnya. Dan juga banyak koleksi-koleksi lainnya. Ada juga koleksi seragam dinas beliau juga ada di sana. Tapi mohon maaf, Lilis tidak bisa memaparkan atau memperlihatkan koleksi-koleksi yang beliau tinggalkan, karena yaitu ada suatu kebijakan dari pemerintah yang tidak memperbolehkan mendokumentasi museum tersebut. Mungkin dari semua yang Lilis paparkan tadi, ada beberapa deskripsi yang akan Lilis tampilkan di video ini, tapi tidak semua ya. Untuk foto benda-benda dokumentasinya itu tidak ada, cuman deskripsinya yang diperbolehkan untuk didokumentasi. Nah, jika kalian penasaran dengan museum Dr. Muhammad Saleh ini, bisa kalian berkunjung ke sana, karena kontrak dari museum Dr. Muhammad Saleh ini akan berakhir pada tahun 2023 ini. Akan tetapi untuk kelanjutannya masih dirembukan kembali oleh pihak keluarga. Mungkin itu saja yang bisa Licia paparkan tentang museum Dr. Muhammad Saleh ini, dan jika ada kesalahan mohon maaf ya.